Baik anak-anak ibu, materi pertemuan kedua pada pembelajaran matematika adalah bilangan berpangkat dan sifat-sifatnya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa maksud atau pengertian dari bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat atau perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, jadi ini rumus umumnya, nak. A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A, seterusnya dikali A. Nah, A itu sebanyak N faktor. Misalnya nih, A pangkat 3 berarti A-nya 3 kali. A pangkat 3 sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Paham ya, nak? A pangkat 3, A-nya 3 kali. A dikali A dikali A. Oke, baik. Nah, A ini kita sebut dengan bilangan pokok atau basis. Sedangkan N kita sebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, sedangkan A pangkat N adalah bilangan berpangkat, ya. Oke, baik, kita masuk ke sifat perpangkatan. Nah, yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Perhatikan, nak, basisnya atau bilangan pokoknya sama-sama A. Oke, kita buat A. Nah, ketika kalian menemukan perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan, nak. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A M tambah N. Ketika kalian menemukan soal bilangan berpangkat yang kali, kemudian basisnya atau bilangan pokoknya sama, maka cukup jumlahkan pangkatnya. Berarti A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Contoh nih, 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat minus 2. Sama-sama ya, bilangan pokoknya sama-sama 3. Kemudian kita jumlahkan pangkatnya. 5 ditambah minus 2. 5 ditambah minus 2, kamu punya uang 5. Hutang kamu 2. Berapa lagi uang kamu? Gitu ya, nak, kita misalkan ya. Berarti 5 ditambah minus 2 sama dengan 3. Hasilnya 3 pangkat 3. Oke, lanjut. A pangkat M dibagi A pangkat N. Berbeda dengan perkalian. Kalau misalkan pembagian, maka pangkatnya dikurangkan, nak. Jadi A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Contoh, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Sama-sama nih, basisnya sama-sama 5. Atau bilangan pokoknya sama-sama 5, maka 5 hasilnya. Kemudian dikurangkan pangkatnya. 6 dikurang 4 sama dengan 5 pangkat 2. Oke, lanjut ke sifat yang ketiga. A dalam kurung A pangkat M dikali N. Maka sama dengan A pangkat M kali N. Contoh nih, dalam kurung 6 pangkat 2 dikali 1. Berarti M kita misalkan 2, N-nya 1. Maka A-nya 6. A 6 pangkat 2 dikali 1. Hasilnya 6 pangkat 2. Oke, nah kita lanjutkan untuk bilangan pokok yang berbeda. Nah, perhatikan, di sini bilangan pokoknya ada 2, A dan B. Kita misalkan. Nah, ketika kalian menjumpai soal yang seperti ini, dalam kurung A kali B pangkat M, maka kalian cukup mengalihkan, nak. A kali M, A pangkat M. B kali M, B pangkat M. Maka dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Begitu juga dengan pembagian. A bagi B pangkat M berarti A kali M, A pangkat M. Sama dengan ini ya. A pangkat M dibagi B kali M, B kali pangkat M. Ini hasilnya B, nak. Maaf ya. B pangkat M berarti A dibagi B pangkat M sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M. Contoh nih, ibu punya contoh soal nih. A ini kita misalkan 2, B kita misalkan 3. Jadi memiliki bilangan pokok yang berbeda, nak ya. Ini bilangan pokoknya 2, ini 3. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita sesuaikan dengan rumusnya. 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Rumus ini, nak, ya. Oke, 2 pangkat 2 berapa? 4. 2-nya 2 kali. 2 dikali 2, 4. Dikali 3 pangkat 2. Berarti 3-nya 2 kali. 3 kali 3, 9. Oke, 4 dikali 9 sama dengan 36. Nah, kalian juga bisa menggunakan cara lain seperti ini. Langsung aja, nak, dikalikan bilangan pokoknya. 2 dikali 3 sama dengan 6 pangkat 2. 6 pangkat 2 sama dengan 6 dikali 6 hasilnya 36. Ya, terserah mau menggunakan cara yang seperti apa. Selanjutnya, 3 pangkat sebenarnya. Nah, sifatnya ada 4 ya, nak. Di sini A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalkan ibu buat 2 pangkat 0 sama dengan 1 jawabannya. Kenapa? Setiap bilangan pokok yang dipangkatkan oleh 0, apapun bilangan pokoknya itu akan menghasilkan 1. Misalnya lagi, 10 pangkat 0, ya sama dengan 1 gitu. Asal
si A ini atau bilangan pokok ini tidak boleh sama dengan 0. Jadi harus ada nilainya, nak. Gitu ya. Misalnya 100 pangkat 0, ya hasilnya 1 gitu. Intinya, apapun yang dipangkatkan oleh 0, maka hasilnya 1. Dengan syarat A itu atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Untuk contoh, untuk sifat yang kedua, dari pangkat sebenarnya A pangkat minus N. Nah, A pangkat minus N sama dengan 1 per AN. Contoh nih, 2 pangkat minus 3. Maka hasilnya 1 per A-nya berapa? 2. Pangkatnya 3. Nah, jadi nggak minus lagi, nak ya. N aja gitu, berubah. Jadi 2 pangkat minus 3, A-nya 2, N-nya minus 3. Sama dengan 1 per A, 2 pangkat 3. Oke, lanjut. Ini untuk sifat yang ketiga. 1 per A pangkat minus N. Nah, sama dengan hal seperti ini kebalikannya, nak. Misalnya 1 per 2 pangkat minus 3. Maka hasilnya adalah A pangkat N, berarti 2 pangkat 3. Ya, paham sampai di sini, nak? Jadi ini termasuk contoh dari ini. Terus ini contohnya ini. Ini contohnya ini ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan untuk sifat yang terakhir, yaitu A pangkat M per N sama dengan akar pangkat dari N, akar pangkat N dari A pangkat M, maksud ibu. Oke, A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh nih, ibu punya soal. 27 2 per 3. 27 pangkat 2 per 3. Maka ini kita misalkan M, ini N. Maka hasilnya apa, nak? Akar pangkat N-nya berapa? 2. N-nya 3 ya. Ini N, 3. Akar pangkat 3 dari 27, M-nya berapa? 2. Pangkat 2. Oke, 27 pangkat 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat 2. Berapa? Akar pangkat 3 dari 7. Hasilnya, nak? Ayo, masih ingat? Ada yang ingat? Hasilnya 3. Karena 3 pangkat 3 menghasilkan 27. Oke, kita pangkatkan. 3 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. Sampai di sini paham? Mari kita lanjutkan ke contoh soal. Berikut anak-anak ibu contoh soal ya dari bilangan berpangkat. Oke, perhatikan, nak. Nilai dari 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan berapa? Oke, kita lihat. Ini bilangan pokoknya atau basisnya sama ya, berarti hasilnya 3. Nah, kalian perhatikan ini. Ini sebenarnya ada pangkatnya, nak ya, 1 gitu. Tapi nggak perlu ditulis karena 3 pangkat 1 sama dengan 3-nya 1 kali, hasilnya 3. Jadi cukup 3 aja. Oke. Selanjutnya, karena ini perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Oke, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 1 ditambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 5, 11. Berarti hasil dari 3 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 3 pangkat 11. Oke, lanjut. Hasil dari minus 3 pangkat 3. Minus 3 pangkat 3 artinya minus 3-nya 3 kali. Minus kali minus hasilnya positif ya, positif. 3 kali 3, 9. Ini hasilnya, nak. Oke, kemudian dikalikan lagi sama ini. Dikali minus 3. Positif dikali negatif hasilnya negatif. 9 dikali 3 hasilnya 27. Jadi berbeda dengan soal seperti ini, hasil dari 3 minus pangkat 3. Nah, ini minus ini bukan bagian dari 3. Jadi bagaimana cara menjawabnya? Minus dikali 3 pangkat 3. 3-nya 3 kali, berarti 3 dikali 3 dikali 3. Sama dengan minus 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Gitu ya, nak. Ini cara seperti ini gitu. Memang hasilnya sama. Cuma nanti kalau misalkan kalian tambahkan lagi nih, misalnya dikali minus 3 lagi nih ya. Misalnya nih kita buat 4. Oke. Nah, ini kan awalnya minus 27 nih. Dikali 3 lagi. Minus 3. Aduh, minus 3. Sama dengan minus kali minus, positif. 27 dikali 3, 81. Maka hasil dari dalam kurung minus 3 pangkat 4 sama dengan positif 81. Beda dengan hasil seperti ini, nah. Dengan soal seperti ini, dia nggak memiliki tanda kurung.
Misalnya ini pangkat 4 juga, berarti ini kali 3 lagi. Kali 3, nambah 3-nya berarti minus 27 dikali 3 lagi yang dalam sama dengan minus 81. Gitu ya, minusnya di luar gitu. Jadi berbeda dengan soal antara soal ini dengan soal yang ini, itu berbeda cara pencariannya. Oke, lanjut. Soal yang ketiga, 6 pangkat nah ini 64 nah ya. 64 pangkat 2 per 3 ditambah 1,5 pangkat 2. Nah, seperti rumus yang Ibu sampaikan, jika kalian menemukan seperti ini, berarti rumusnya A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Maka 64 akar 2 per 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 64 pangkat 2 ditambah 1,5 pangkat 2. Selanjutnya akar pangkat 3 dari 64 berapa nak? Hasilnya 4 ya, karena 4 pangkat 3 hasilnya 4 dikali 4 16, 16 dikali 4 64. Jadi akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Oke, kita pangkatkan 2 ditambah 1,5 pangkat 2. 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 16 ditambah 1,5 pangkat 2 sama dengan 1,5 dikali 1,5 hasilnya 2,25. Kita jumlahkan, maka hasilnya 16 tambah 2,25 18,25. Oke, untuk soal nomor 4, hasil dari 2 per 3 pangkat minus 5. Nah, ini kita kalikan nak. Kita menggunakan rumus A dalam kurung M kali N. Maka A pangkat M dikali N. Oke, berarti ini berapa? 2 per 3 dikali minus 5 sama dengan 2. Kalikan nak, 2, ini kita anggap 1 ada sini, berarti 2 pangkat minus 5 per 3 pangkat minus 5 sama dengan. Nah, kalau misalkan kalian menjumpai bilangan berpangkat seperti ini, maka kita menggunakan rumus yang seperti disampaikan. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti ini berapa nak? 2 pangkat minus 5 per 3 pangkat minus 5 sama dengan 1 per 2 pangkat 5 dibagi ya nak, kita buat ke samping, dibagi 3 pangkat minus 5 berarti 1 per 3, A-nya 3 ya, pangkatnya berapa? 5, positif. Oke, lanjut. 1 per 2 pangkat 5 berapa hasil? Kita buat ini ya nak, kita buat hasilnya 2 pangkat 5 itu berapa? Coba, ada yang tahu? 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 dibagi 1 per 3 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu nak 2 kali 2, 2-nya sebanyak 5 kali. Oke, 3 pangkat 5 itu berapa hasilnya? 3-nya sebanyak 5 kali, maka hasilnya 2, 4, 3. Nah, karena ini pembagian, maka kita harus membalikkan penyebut dengan pembilang. 1 per 32 dikali 243 per 1 sama dengan 1 dikali 243, hasilnya 243 per 36 kali 1, 36. Inilah hasilnya. Hasil dari 2 per 3 pangkat minus 5 sama dengan 243 per 36. Agak susah nak ya penjelasannya. Nggak apa-apa, ini pembelajaran. Nanti setelah ini Ibu akan memberi soal latihan untuk evaluasi buat kalian sudah sejauh mana pemahaman kalian mengenai bilangan berpangkat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dan bisa mengerjakan soal latihannya dengan baik. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.